Kami sambut firman kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang agung. Kami berdoa, kita sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk, shalom. Selamat hari Minggu, kita mau buka sama-sama di kitab Bilangan, pasalnya yang ke-13. Dimulai dari ayat yang ke-17 sampai 18. Saya sedang sering mengkhotbahkan ini dan saya tidak mau jemaat di sini nanti cuma nonton-nonton online aja. Kita belajar aja pagi hari ini. Pernah saya bagikan sedikit di ibadah hari Kamis, dan waktu saya belajar tentang prinsip ini, saya merinding. Saya bilang, Tuhan, gak ada habisnya sebuah karya Tuhan yang besar dalam hidup manusia sampai hari ini. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu merinding bareng-bareng saya. Ini kisah yang luar biasa. Diawali dengan seorang pribadi yang bernama Musa, dan dia mau mengirim pengintai ke tanah perjanjian. Ada satu sosok orang yang pribadi yang sangat vokal pada saat itu. Dan kehidupannya, inti dari hidupnya hanya dia percaya kepada Tuhan, sangat sederhana. Dan karena itu dia mengalami sebuah hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita pernah eksposisi ringan tentang Yosua. Hari ini kita mau belajar tentang temannya dia yang namanya Kaleb. Bilangan 13 ayat 17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb, naiklah ke pegunungan. Amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Sederhana, sebenarnya Musa lagi kasih tahu sama mereka, coba kamu lihat masa depanmu yang penuh pengharapan sebenarnya. Coba kamu lihat masa depanmu yang sudah ditanggung penuh sama Tuhan. Coba kamu lihat janji Tuhan di hadapanmu, karena sudah dijanjikan tanah perjanjian. Coba kamu lihat aja gitu. Karena Tuhan sudah berikan itu kepada kita. Sebenarnya itu, intinya itu. Sebenarnya hari ini kalau kita lihat hari esok, kita juga harus menatapnya seperti begitu. Kalau kita mengintai hari esok, kita harus punya prinsip bahwa, oh ya Tuhan, terima kasih. Janji Tuhan gak pernah gagal dalam hidup saya. Kuasa Tuhan begitu luar biasa dalam hidup saya. Ayat 23. Mereka sengaja dibawa sama Tuhan ke dalam sebuah lembah ini. Dan Tuhan lagi mempertontonkan kepada mereka. Jadi ini sama sekali gak kebetulan ayat-ayat ini. Yang Tuhan rangkaikan secara luar biasa. Dia membawa pengintai-pengintai ini ke sebuah lembah yang sangat luar biasa suburnya. Dia lagi kasih tahu sama mereka, ini loh, tanah perjanjianmu itu seperti ini. Jadi mereka dibawa ke dalam sebuah lembah yang sangat subur, namanya lembah Eskol. Lembah Eskol. Di situ mereka diminta untuk akhirnya mengambil keputusan. Apa keputusannya? Mereka sudah dikasih lihat janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya ayat 23 mengatakan begini. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Begitu besar buahnya, begitu dahsyat hasil negeri itu. Mereka sampai harus memikul buah itu. Ini loh, Tuhan sengaja bawa mereka ke sana. Tuhan bilang, ini loh janjiku untukmu. Ini loh masa depanmu itu seperti ini sama aku. Dikasih lihat loh sama Tuhan. Dan tetap dalam hidup ini kita akan juga lihat masalah. Sama aja. Sekarang kita mau pilih yang mana? Mau pilih karya Tuhan yang besar dalam hidup saya? Atau saya mau terpengaruh sama masalah saya? Tempat itu ayat 24. Dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Oke. Saya mau Bapak Ibu bersama-sama saya, kita jangan lupa tentang nama Eskol ini karena ada kaitannya dengan kisah ini. Jadi saya mau kita sama-sama katakan sama-sama supaya kita nggak lupa. Ya, katakan lembah Eskol bersama-sama saya. 2, 3, lembah. Katakan dengan keras sekali lagi, lembah Eskol. Jangan lupa garis bawahi. Karena ini kisahnya betul-betul luar biasa. Yang Tuhan pertontonkan kepada mereka, yang Tuhan kasih mereka lihat, itu akan Tuhan lakukan dan ada karya Tuhan di balik semua ini. Ya. Sesudah lewat 40 hari, ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, jadi mereka mengintai ini 40 hari. Pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Ya, dan langsung datang kepada Musa.
Harun, dan segenap umat Israel di Kadesh. Kadesh itu sebenarnya kalau lengkapnya Kadesh Barnea namanya. Di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Jadi mereka pulang 40 hari pengintaian, mereka berhadapan sama Musa, sama Harun, ini bos-bosnya gitu ya, sama segenap bangsa Israel, mereka memberikan laporan. Bos, guys, ini loh laporannya, ini loh janji Tuhan memang luar biasa. Dan ini adalah sebuah karya Tuhan yang luar biasa. Mereka memperlihatkan hasil tanah itu. Mereka memperlihatkan hasil yang luar biasa kepada mereka. Dikasih tahu. Ya. Nah, ayat yang ke-27. Mereka katakan ini, ayat 27. Ini ya, 12-12-nya masih sepakat Bapak Ibu. 12-12-nya ini masih sepakat. Mereka masih mengatakan betul Tuhan hebat, betul hasil tanahnya luar biasa. Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami ini sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang, tuh loh mereka katakan, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan ini loh hasilnya. Udah dikasih lihat loh. Ada bukti otentik, bukti fisiknya tuh ada. Ini loh hasilnya. Ini 12-nya masih sepakat satu kata. Di ayat yang ke-28. Di sini suaranya pecah. Yang 10 nggak percaya sama kebesaran Tuhan. Sementara yang 2 kita sudah tahu Yosua dan Kaleb. Itu mereka nggak sepakat sama yang 10 ini. Karena yang 10 bilang begini. Dimulai dengan kata hanya, namun, tetapi, betul Tuhan saya besar Pak, betul kesaksian-kesaksian orang-orang di sekitar saya luar biasa, tapi, namun, hanya, bangsa yang diam di negeri itu, ayat 28, kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar, keturunan enak telah kami lihat di sana. Bos, mereka besar bos, mereka luar biasa mengerikannya bos. Mereka raksasa bos. Betul janji Tuhan hebat Pak. Tapi penyakit saya ini akut Pak. Masalah rumah tangga saya tuh udah gak bisa ditolong Pak. Waktu mereka mendeskripsikan masalah mereka. Ada sebuah kalimat di dalam firman Tuhan yang mengeluarkan sebuah julukan kepada kalimat-kalimat seperti ini. Dan Alkitab dengan jelas mengatakan jika orang mendeskripsikan masalah mereka dan mengatakan itu lebih besar daripada Tuhan, itu adalah sebuah kabar busuk yang keluar dari mulutnya. Ayat 31 firman Tuhan katakan begini. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Ini unik sekali memang kalimat ini. Kita tuh gak bisa maju lawan mereka. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Harusnya mereka tambahin lagi. Tapi guys, inget loh. Tuhan kita lebih besar. Dia yang berperang bagi kita. Yuk kita maju aja. Harusnya gitu. Harusnya gitu. Kalau lihat keterbatasan kita, betul kita punya keterbatasan. Ini sebenarnya kalimat ini valid sebenarnya. Valid. Tetapi harusnya mereka percaya, mereka nggak percaya. Jadi mereka stop sampai di situ. Memang kami nggak bisa lah, kami nggak mampu lah. Dan memang kita nggak mampu. Tanpa Tuhan nggak bisa. Harusnya mereka terusin lagi. Karena mereka tidak percaya sama kebesaran Tuhan atas masalah mereka. Di ayat yang ke-32, Alkitab mengatakan begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Bos, mereka besar bos. Mereka mengerikan. Nah, saya mau memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Yang mereka katakan besar dan mengerikan itu seperti apa sih? Alkitab sudah mencatat raksasa-raksasa ini sudah ada sejak zaman sebelum itu. Dicatat di Alkitab ada di Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Coba lihat. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 itu adalah cikal bakal daripada kaum yang dinamakan bangsa Enak.
Bangsa Enak atau yang bahasa Inggrisnya dikatakan the long neck, jadi orang-orang yang lehernya besar-besar dan tinggi-tinggi, ini disebut juga bangsa Anakim atau Anakites. Kalau kita pernah dengar istilah-istilah ini. Mereka lahir, mereka ada itu karena ini, Kejadian 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa itu ada di bumi. Kenapa mereka ada? Juga pada waktu sesudahnya. Kenapa? Karena ketika anak-anak Allah, perhatikan kalimat ini, anak-anak Allah itu adalah the fallen angels, malaikat yang sudah jatuh. Malaikat yang sudah jatuh itu menghampiri anak-anak perempuan manusia, mengawini mereka, dan perempuan-perempuan ini melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Orang-orang yang cukup populer memang saat itu karena mereka besar-besar dan figurnya mereka itu tidak seperti manusia normal karena malaikat kawin sama manusia. Jadi lahirlah the long neck sini maksudnya. Salah satu keturunan mereka adalah Goliat. Dan bahkan sejarah mencatat ada yang matanya cuma satu, the Cyclops. Dan bentuknya mereka tuh banyak sekali yang disfigure gitu dari muka-mukanya. Jadi memang mengerikan kok. Jadi kalau waktu mereka bilang itu mereka besar-besar, bukan sekedar mereka besar, mereka tuh mengerikan. Mukanya ngeri, badannya besarnya luar biasa. Dan seolah-olah kalau mereka lihat mereka ya, mereka mau 10 lawan 1 juga mungkin kalah 10-nya gitu loh. Jadi yang mereka gambarkan itu sudah ditulis memang di Alkitab. Dan mereka mendiami tanah-tanah perjanjian. Jadi deskripsi mereka tentang besarnya masalah mereka itu valid sebenarnya. Tetapi ketika kita mulai mengatakan bahwa itu lebih besar daripada kuasa Tuhan saya, itu Alkitab mengatakan itu kabar busuk. Karena setiap kali Alkitab mengajarkan selalu ada benang merah dari Kejadian sampai Wahyu. Di balik ucapan syukur ada kuasa yang besar. Di balik ucapan syukur ketika ada masalah yang besar dan hatimu tetap tertambat kepada Tuhan dan percaya kepada kuasa Tuhan, itu kuasa yang besar terjadi. Berarti kamu percaya sebelum kamu lihat. Berarti kamu percaya karya Tuhan bekerja. Berarti kamu percaya Tuhan sedang bekerja walaupun kamu gak bisa lihat. Gitu loh. Jadi hati-hati dengan mendeskripsikan masalah kita. Karena itu udah pasti ketika orang mulai deskripsikan masalah yang besar, dia akan mulai lihat dirinya gak mampu, gak bisa seperti mereka katakan tadi. Itu sebabnya di Bilangan 13 ayat 33 mereka akhirnya mendeskripsikan diri mereka di hadapan masalah mereka. Ayat 33 mereka katakan gini. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa karena mereka besar, dan kami lihat karena mereka besar, kami lihat diri kami seperti belalang. Ya matilah kita lah Pak, lawan orang sebesar itu ya saya kayak belalang. Bahkan mereka berasumsi, nah ini makin parah ini. Mereka berasumsi bahwa lawannya mereka kalau lihat mereka pun kayak belalang dikatakan, dan demikian juga mereka terhadap kami. Emangnya mereka ketemu sama raksasa itu? Ya enggak, mereka lagi mengintai kok. Jadi mereka mengatakan dirinya kayak belalang, bahkan mereka berasumsi musuhnya kalau ketemu mereka pasti lihat mereka kayak belalang. Jadi udah makin hancur, gambar dirinya tuh dirusak sama iblis. Sekarang perhatikan apa persepsi Tuhan tentang musuhnya bangsa Israel. Yesaya 40 ayat yang ke-22. Yesaya 40 ayat ke-22. Ini mengatakan begini, ini persepsinya Tuhan lah ya, tentang manusia. Dikatakan begini. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi dan penduduknya seperti apa? Belalang. Persepsinya Tuhan. Sekarang kita punya pilihan hari ini. Saya mau lihat masalah saya dari kacamata saya yang sangat terbatas. Atau saya minta Tuhan bukakan mata rohani saya supaya saya lihat masalah saya dari kacamatanya Tuhan. Saya nggak pernah lupa anak saya dulu suka tarik-tarik celana saya, Raina, di lift yang penuh sesak dengan orang. Dia tarik-tarik celana saya, diminta digendong. Karena kami berdiri di lift paling belakang. Saya selalu bilang gini, Dek, susah ngangkat kamu tuh repot. Ini orang rame penuh sesak nih, sebelum zaman masih dulu ya. Sebelum pandemi lah, masih kecil ini anak. Jadi saya selalu bilang, udahlah tunggu aja. Sampai satu hari saya sadar betapa sumpeknya memang dia di bawah. Karena pendeknya kan segitu.
Pemandangannya nggak enak banget itu di bawah situ. Di hari itu ketika saya sadar, saya sampai minta permisi sama Mas di depan saya. Mas, permisi sebentar ya, saya harus balik badan sebentar, saya gendong dia. Waktu saya gendong di lift yang penuh sesak dengan orang, saya nggak pernah lupa hari itu. Tiba-tiba mukanya begini, lega. Waktu mukanya lega, apakah liftnya udah nggak rame? Tetap rame, tetap penuh sesak dengan orang. Kenapa mukanya lega? Karena pemandangan dia setinggi pandangan saya, nggak di bawah itu lagi. Jadi kalau lewatin badai, bilang sama Tuhan, gendong aku Tuhan, buka mata rohaniku Tuhan. Tiba-tiba ada damai sejahtera, tiba-tiba ada sukacita. Masalahnya masih ada, tambah berat kadang-kadang. Tambah berat, kita lihat dari persepsinya Tuhan. Timbul damai sejahtera. Teman-teman saya waktu saya sakit datang ke kamar, 90% pasti nangis lah lihat saya. Karena kondisi saya udah hancur, udah kayak tengkorak foto saya. Kalau lihat foto saya udah kayak tengkorak. Mereka bilang, aduh kok sampai kayak gini Bill. Setelah 2-3 jam biasanya ngobrol-ngobrol pulang, mereka bilang gini, aku semangat loh ngobrol sama kamu. Kok kamu punya semangat seperti itu? Kok kamu punya damai seperti itu? Saya selalu katakan begini, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan dinyatakan. Yang penting kamu percaya. Yang penting kamu taruh hatimu, serahkan kekhawatiranmu kepada Dia. Itu yang akhirnya saya selalu bicarakan setiap hari ketika bangun pagi, dan saya pernah share di sini. Saya selalu bilang, Tuhan, aku kutip 1 Petrus 5 ayat 7. Aku serahkan semua kekhawatiranku pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun aku belum merasa ada kekhawatiran. Aku tukar Tuhan dengan Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera telah kutinggalkan bagimu. Rugi kalau saya nggak terima, ditinggalin sama Tuhan buat saya. Jadi saya ambil ya Tuhan damai sejahtera. Aku tukar kekhawatiranku dengan damai sejahtera. Karena firman Tuhan katakan damai sejahtera yang diberikan sama Tuhan Yesus adalah damai yang tidak seperti dunia berikan. Yang dunia berikan itu ketenangan setelah badai selesai. Damai yang Tuhan berikan, damai selagi ada badai. Terus disambung lagi, jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Oh terima kasih Tuhan, amin. Aku gak mau gelisah, aku gak mau gentar hatiku. Aku tukar Tuhan dengan damai sejahtera. Jadi ketika orang katakan, kok kamu ada damai? Ya itu dari Tuhan lah. Karena kita proaktif bilang, Tuhan aku perkatakan pujian penyembahanku kepadamu, aku ucap syukur kepadamu hari ini, dan aku percaya kuasamu besar. Aku tukar semua kekhawatiranku Tuhan dengan damai sejahtera yang telah ditinggalkan bagi kita. Rugi kalau gak diambil, ditinggalin kok. Banyak orang gak mau ambil, tetap mau percaya sama masalahnya. Akhirnya hidupnya gak pernah ada damai, stres terus. Masalah akan selalu ada dan gak pernah gak ada. Karena dunia sudah gelap. Nah ketika Kaleb melihat masalah itu, dia melihat dari persepsinya Tuhan. Makanya ada deskripsi yang luar biasa tentang dirinya Kaleb. Coba lihat bilangan yang ke-14, ayatnya yang ke-9. Ini katanya Kaleb, bilangan 14 ayat 9. Janganlah memberontak kepada Tuhan, ya. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Perhatikan kalimat ini luar biasa kalimatnya dia. Dia katakan begini, sebab raksasa itu akan kita telan habis. Akan kita telan habis, Bapak Ibu. Belalang itu adalah makanannya mereka. Nanti Bapak Ibu baca sendiri di kitab Imamat, itu makanannya mereka, salah satu makanannya mereka. Jadi waktu dia bilang kita akan telan habis, respon daripada kata teman-teman yang 10 itu, dia lagi kasih tahu sama mereka, loh harusnya kamu ngerti, mereka itu yang kayak belalang, bukan kita, enak aja, gitu loh, dia ngomong gitu. Justru mereka akan kita telan habis. Terus dia sambung lagi, yang melindungi mereka tuh sudah meninggalkan mereka, nggak ada yang melindungi mereka. Sedang Tuhan kita menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Jadi kalau mendeskripsikan masalah, itu dasarnya, basisnya adalah karena Tuhan beserta sama saya, masalah saya kayak belalang. Itu persepsi yang dahsyat dari seorang Kaleb ini. Mereka bilang, ngapain kamu takut? Betul mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Kita akan telan habis mereka. Mereka justru kayak belalang, ngawur aja kamu. Gitu loh maksudnya. Sama seperti persepsinya Tuhan. Tuhan lihat manusia, melihat musuhnya, itu kayak belalang. Celikkan Tuhan mata rohaniku. Satu hari nanti kita bahas
tentang Elisa dan hambanya. Ketika dia ketakutan, ketika diserang dan dikepung Elisa. Elisa tenang aja, dia bilang gini, Tuhan celikan mata dia. Waktu dicelikan matanya dia melihat bala tentara surga yang jumlahnya lebih besar daripada musuhnya. Dan bahkan kisah itu akhirnya diakhiri dengan apa? Musuhnya dibutakan. Musuhnya dibutakan. Dia bilang sama Tuhan, butain tuh mata-mata musuhnya. Ikut Tuhan. Itu berarti mata rohani kita dicelikan, mata musuh kita dibutakan sama Tuhan. Itu Tuhan. Itu dahsyatnya Tuhan kita. Jadi ngapain takut? Makanya bilang sama Tuhan, hari lepas hari celikan mata rohaniku Tuhan, supaya aku sadar betapa besarnya Tuhan dalam hidupku. Gara-gara itu, ya, gara-gara itu. Ini yang Tuhan katakan tentang anaknya yang namanya Kaleb. Bilangan 14 ayat 24, firman Tuhan katakan gini. Ini saya suka dengan kalimat ini, dia katakan gini. Hambaku Kaleb, ya. Karena dia tuh lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ini janjinya Tuhan kepada dia. Dan Tuhan katakan dengan jelas, karena dia ikut aku dengan sepenuh hati, orang ini adalah orang yang lain jiwa. Lain jiwa tuh different spirit, punya roh yang berbeda. Berarti orang yang percaya sama Tuhan, orang itu kelainan jiwa. Itu kata saya. Lain jiwa, different spirit. Terus Tuhan bilang apa? Kamu akan kubawa masuk. Kenapa Tuhan bilang begitu? Karena ada hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Kalau Bapak Ibu pernah berpikir kenapa ya mereka mengembara sampai 40 tahun? Ini jawabannya. Coba lihat bilangan 14 ayat 33 dan 34. Bilangan 14 ayat 33 dan 34. Tuhan katakan gini, anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, berapa lama kamu mengintai? 40 hari. Nah perhatikan ini, 1 hari dihitung 1 tahun. Nah loh, 1 hari kamu mengintai dihitung 1 tahun. Jadi sekarang 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Kalau mereka mengintainya 50 hari, mereka akan mengembara 50 tahun berarti. Jadi mereka mengembara 40 tahun itu gara-gara 10 pengintai. Gara-gara 10 pengintai yang mempengaruhi orang segitu banyak. Karena kalah suara yang dua ini, yang duanya kan percaya. Kaleb sama Yosua kan percaya, makanya kita nggak pernah dengar nama-nama Nafbi, Palti, Galdi. Kita nggak pernah dengar nama-nama itu. Mereka mati di padang gurun, padahal nama-nama mereka itu ada di bilangan 13. Mereka bukan pahlawan iman, tetapi pahlawan iman bagi kita yang kita masih dokumentasikan namanya kepada keturunan kita itu Yosua dan Kaleb. Kita masih memberikan nama-nama itu kepada anak-anak kita. Karena mereka pahlawan iman. Mereka mengembara 40 tahun gara-gara 10 itu. Bapak Ibu perhatikan prinsip ini. Yosua sama Kaleb, mereka kan percaya. Tapi karena dihukum 40 tahun, mereka kan kena imbasnya. Kan Tuhan gak pernah bilang gini, Yosua sama Kaleb, kamu masuk duluan sana, tanah perjanjian. Yang ini gak boleh masuk, kamu duluan. Enggak, mereka ikut mengembara 40 tahun. Sama seperti kita, gak tahu apa-apa lahir di dalam muka bumi ini karena ada dosa manusia yang awal. Kita semuanya kena imbasnya, dunia ini penuh dengan kegelapan. Tetapi Tuhan selalu memperhitungkan anak-anaknya dan menyertai melindungi anak-anaknya. Itu sebabnya dia katakan, aku akan sertaimu. Kamu justru akan masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu, 10 pengintai gak boleh masuk. Mereka mati kena tulah. Generasinya mereka di wipe out. Gak boleh masuk, mati semua di padang gurun. Yang boleh masuk sama Yosua dan Kaleb itu anak-anak yang muda-muda. Yang sangat muda, anak-anak youth-nya gitu, generasi berikutnya. Itu yang boleh masuk sama mereka. Dan waktu mereka masuk ke tanah perjanjian, itu mereka tetap harus bertempur di situ. Kita udah pernah eksposisi, saya udah pernah bagikan di tempat ini kisah tentang Yosua. Bapak Ibu bisa nonton lagi videonya. Itu di kitab Yosua pasal yang pertama, itu janji Tuhan kepada Yosua detail.
siapa yang akan melawanmu, aku akan tumpas, kamu pasti menang, tenang aja. Itu janjinya Tuhan jelas. Nah, generasi muda sebelum masuk ke tanah perjanjian, mereka harus disunat di tanah Gilgal. Alkitab dengan jelas mengatakan di Yosua 5 itu adalah mereka sedang meninggalkan celah Mesir. Jadi sunat itu melambangkan hadirat Tuhan dan paradigma baru. Karena mereka punya pengaruh dari orang tua mereka, Tuhan mau pastikan bahwa semua paradigma Mesir itu ditinggalkan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Makanya mereka disunat. Dan mereka masuk. Waktu mereka masuk, mereka menikmati bertih gandum, hasil tanah yang luar biasa. Dan hari itu mana dari sorga di stop. Yang tadinya Tuhan manja-manjain mereka tiap hari pakai mana di stop sama Tuhan. Karena sekarang waktu masuk ke tanah perjanjian, mereka harus mengelola. Itu lambang daripada kedewasaan rohani. Kamu kelola hidupmu, kamu akan berhasil di situ, kamu akan menghasilkan makanan yang lebih enak daripada mana yang setiap hari kamu makan. Kamu akan nikmati anggur, kamu akan nikmati susu, madu, bertih gandum, makanan yang luar biasa melimpah. Tapi harus kamu kelola. Jadi tinggalin dulu paradigma Mesir. Supaya kamu masuk tanah perjanjian tuh dengan kedewasaan. Kamu mengelola tanah perjanjian yang aku sudah siapkan bagimu. Tuhan mau kita dipersiapkan untuk mengelola hari esok kita. Itu sebabnya ketika ada masalah, kita semua ini sedang dibuat dewasa sama Tuhan, menjadi pengelola-pengelola yang dahsyat. Karena ada janji Tuhan yang besar di depan kita, gitu loh. Jadi waktu mereka masuk ke sana, mereka tetap harus berhadapan sama raksasa-raksasa. Jadi waktu mereka masuk, mereka mulai diundi Bapak Ibu satu-satu. Suku ini misalnya ya, suku Dan undi. Dapat Malang misalnya. Suku Naftali dapat Surabaya misalnya. Suku Yehuda, nah ini dia, suku Yehuda itu adalah sukunya Kaleb. Suku Yehuda nantinya di keturunan Yehuda itu ada Yesus. Contohnya misalnya ya, kalau di Indonesia ini kota yang paling besar kan Jakarta. Jadi suku Yehuda tiba-tiba diundi, dapat Jakarta misalnya. Wah, semua suku-suku yang tadinya menantikan tempat yang paling hebat, yang paling besar dan sakral itu, mereka pasti, ya dia yang dapat. Suku Yehuda mendapatkan hasil undiannya. Jadi Kaleb dapat tanah namanya Hebron. Hebron itu sangat sakral di antara mereka karena Abraham, Ishak dan Yakub dikubur di situ. Jadi itu merupakan tanah yang sakral yang dinanti-nantikan sama semua suku sebenarnya. Jadi waktu undiannya keluar dikasih Hebron, wah itu pasti semua suku, ya dia yang dapat, Kaleb yang dapat. Ada kemungkinan besar, Alkitab tidak menulis dengan detail ya. Yosua tuh ngomong sama Kaleb. Kan sama-sama udah tua ya. Kan mereka disertai sama yang muda-muda. Nah tetap waktu dapat tanah-tanah itu mereka harus berjuang, mereka harus berperang sama yang mendudukinya. Tetapi generasi muda ini udah ngerti mereka pasti menang. Jadi gak ada yang bersungut-sungut udah. Mereka percaya janji Tuhan, kita perang pasti kita menang. Oh mereka udah gagah perkasa. Nah jadi ada kemungkinan Yosua tuh ngomong gini sama Kaleb. Leb, kamu tuh kan udah tua sama-sama saya. Udahlah biarin yang muda-muda bertempur ke tanah Hebron. Karena tanah Hebron Leb itu paling tinggi-tinggi pegunungannya. Kamu tuh wis tua, udah di sini aja udah. Kamu nunggu sama aku duduk manis-manis kita ngopi-ngopi, biarin yang muda-muda bertempur. Nanti udah pasti menang kok. Tuhan udah kasih kok tanah itu. Plus Leb, itu tanah Hebron, raksasa yang paling besar itu ada di situ. Udah daripada kamu capek-capek, kita duduk-duduk manis aja di sini. Raksasa yang paling besar itu ada di Hebron. Nanti saya kasih ayatnya. Nah, saya tutup sama ini ya. Kita lihat Yosua 14, dimulai dari ayat yang ke-7. Yosua 14, ayat yang ke-7. Ini responnya Kaleb kepada Yosua. Dia bilang gini. Yosua 14 ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini sama kamu. Ingat gak? Ya, sama 10 teman kita yang udah pada mati itu, yang nyebelin itu loh. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Kamu ingat toh, waktu aku pergi sama kamu itu usiaku tuh 40 tahun. Dia bilang gitu. Oke, kita sambung lagi, coba lihat ayat 10. Dia bilang gini,
Jadi sekarang, bro, dia bilang nih sama Yosua, sesungguhnya Tuhan itu telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kan Tuhan udah janji pelihara hidupku. Peliharanya itu gimana sih? Kini sudah 45 tahun lamanya sejak saat itu, sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang hari ini aku ini telah berusia 85 tahun. Udah tua. Aku ini 85 tahun memang. Itu waktu kita mengintai itu waktu aku umur 40 tahun. Itu 45 tahun yang lalu. Terus dia sambung lagi ayat 11. Pada waktu ini, bro, aku ini masih sama kuat seperti pada waktu aku sama kamu tuh disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Dengan kata lain, kamu jangan suruh aku ngopi-ngopi sama kamu di sini. Aku mau ikut perang karena kekuatanku masih sama. Karena orang-orang yang percaya sama Tuhan, tubuh, jiwa, dan rohnya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan sama Tuhan. Itu maksudnya. Bapak Ibu hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ini, kalau kita percaya sama Tuhan kita yang luar biasa, tubuh, jiwa, dan roh diberikan kekuatan sama Tuhan. Dia awet muda, dia dipelihara sama Tuhan. Itu sebabnya di ayat yang ke-12, di bagian yang pertama, dia katakan begini sama Yosua, bro, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan. Bahasa Inggrisnya apa? Give me the mountain. Apapun masalah besar di depan kita hari ini, katakan, berikan aku pegunungan itu. Karena yang berperang bukan aku tapi Tuhan. Give me the mountain. Dia gak peduli, dia gak mau duduk-duduk manis. Aku mau perang. Ayat 13, ini bukti dikasih Hebron. Yosua memberkati Kaleb bin Yefune. Diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Perhatikan ayat terakhir, ayat 15. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Ini bukti bahwa raksasa yang paling besar ada di tanah Hebron. Dan setelah dia bertempur dan dia menang, Alkitab katakan amanlah negeri itu, semuanya selesai berhenti berperang. Saya mau beritahu ini kepada Bapak Ibu. Ingat lembah Eskol yang tadi kita sebutkan? Ingat ya? Lembah Eskol itu ternyata ada di tanah Hebron. Di balik pegunungan yang tinggi, di balik raksasa yang paling besar, menanti lembah yang paling indah yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Di balik masalah yang besar dalam hidupmu, di balik masalah yang sangat besar, sudah menanti lembah Eskol bagi setiap kita. Itu sebabnya di awal Tuhan kasih tahu sama dia, Tuhan giring mereka ke lembah Eskol. Tuhan mau lihat, aku mau lihat, percaya gak nih anak-anak aku sama aku. Aku kasih lihat nih janjiku. Aku kasih lihat masa depannya yang luar biasa. Gak ada yang percaya, 10-nya gak percaya. Tuhan kasih lihat loh, kalau kamu percaya itu jadi milikmu. Lembah Hebron diberikan kepada Kaleb. Saya mau beritahu ini Bapak Ibu, kalau hari ini ada pegunungan yang sangat tinggi di depanmu. Kalau hari ini ada raksasa yang paling besar di depanmu, itu berarti Tuhan tahu ada Kaleb di dalam dirimu. Dan Tuhan tahu kita akan menghadapi itu semuanya. Dan Tuhan yang berperang bagi kita. Dan lembah Eskol menanti bagi saudara dan saya. Saya akan tutup dengan ini. Saya waktu didiagnosa mati di bulan Januari 2019. Dokter bilang sama saya, Pak, Bapak cuman diberikan waktu 3 bulan, Bapak meninggal, kena kanker darah. Bapak kalau bertahan paling-paling 6 bulan, berarti bulan Juni Bapak meninggal. Kalau Bapak masih bertahan hidup, Bapak akan terus dirawat sampai bulan Oktober. Itu pun kalau masih hidup. Di bulan Januari 2019, di tahun itu, kedua anak saya, yang satu di bangku SMA, akhir kelas 3, yang satu di bangku SD kelas 6. Berarti di bulan Mei mereka akan lulusan, di bulan Juni dua-duanya wisuda. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau saya lihat wisuda di bulan Juni, itu gunung yang sangat tinggi bagi saya. Seolah-olah gak mungkin. Tuhan, aku percaya
Tuhan yang berperang bagi saya. Saya mau hadir di wisuda anak saya Tuhan. Apa yang dunia katakan, saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Di bulan Februari Tuhan sembuhkan saya dengan mujizat yang luar biasa. Saya udah sering sampaikan di sini. Di bulan Mei saya dikeluarkan dari rumah sakit. Sempat saya tanya gini sama dokternya, nggak ada obat toh dok? Nggak ada, kalau kamu pusing minum Panadol aja. Di bulan Juni saya hadir di wisuda anak saya, duduk di depan. Saya udah nggak inget acaranya seperti apa, karena sepanjang acara saya cuma bisa nangis. Karena duduk di tempat wisuda anak saya di dua-dua wisuda itu lembah eskol bagi saya. Itu keindahan yang luar biasa bagi saya. Jadi saya mau memberikan semangat kepada Bapak Ibu, apapun masalahmu, katakan kepada gunungmu, Tuhan saya lebih besar, Tuhan saya lebih dahsyat. Di balik itu semuanya berkat Tuhan menanti bagi kita. Yes, berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita.